Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana PJJ? Masih semangat? Ya, pastinya kita kangen sekolah ya. Apalagi teman-teman kelas 10 yang sedih banget belum bisa merasakan ada di bangku SMA gitu. Tiba-tiba aja begitu masuk langsung ke PJJ atau pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing, bertemu dengan bapak ibunya hanya secara virtual, bapak ibu guru maksudnya. Welcome back to my channel, Aymar Hayanti. Terima kasih banget buat kamu yang sudah menonton channel ini. Dan sebelum kita lanjut apa yang akan kita bahas hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini tentunya. Karena dengan kamu like dan mensubscribe channel ini, maka saya akan semakin semangat untuk bikin video-video berikutnya yang pastinya mengedukasi dan insya Allah manfaat buat teman-teman yang saat ini sedang belajar di rumah, terutama teman-teman kelas 10. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjumpai teman-teman kelas 10 dengan satu materi yang sangat menarik, yaitu teks anekdot. Nah, apa sih teks anekdot? Apakah sama anekdot dan cerita humor? Terus stand up comedy, apakah itu anekdot? Nah, pasti akan banyak sekali pertanyaan di benak teman-teman dan bahkan mungkin sudah ada yang menyimpulkan ya. Nah, baik untuk memberantas atau menghilangkan semua pertanyaan yang ada di benak teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu teks anekdot. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya di channel ini biar channel ini makin besar dan aku semakin semangat buat videonya. Baik, kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Selanjutnya indikator yang ingin kita capai pada pembelajaran atau pada materi ini adalah teman-teman bisa mendaftar pokok-pokok isi teks anekdot. Kemudian mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot tersebut. Dan tujuannya kita bisa mendaftar pokok-pokok isi teks anekdot, kemudian bisa mengidentifikasi penyebab kenapa sih teks anekdot ini lucu. Ya, demikian teman-teman. Selanjutnya, saya punya satu rekaman video yang menurut saya lucu. Check this out. Ada yang mau nanya, bos saya mau nanya, silakan. Bos kan punya pabrik rokok, tapi kenapa bos saya lihat nggak pernah merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Bahkan saya lihat keluarga besar bos juga tidak ada yang merokok. Kenapa bos? Gitu bosnya. Pakai mata kamu, baca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco. Gitu kan. Nah, rokok tuh dibikin untuk yang gak bisa baca, ngaco. Karena di bungkus rokok udah jelas tertulis ya. Rokok itu dapat menyebabkan impoten, apalagi tuh, bla 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 bla. Tapi bahasan kita bukan itu teman-teman. Lucu? Lucu. Seger? Iya. Ada pesan moralnya? Ada. Apakah itu anekdot? Tunggu, kita bahas dulu. Kalau tadi video, sekarang saya punya satu teks anekdot. Judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Teks ini ada di buku materi bahasa Indonesia kelas 10 ya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran, dosen ekonomi pembangunan, kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, gitu aja diperhatiin sih Ton. Ya, Udin tahu gak sebabnya?
Kata Udin barangkali aja capek atau kakinya gak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Rada ngotot nih nanyanya. Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Paham maksudnya teman-teman? Oke. Takut berdiri karena takut kursinya diduduki oleh orang lain. Selain dosen, dia juga seorang pejabat. Baik. Sekarang kita bahas. Saya punya 4 pertanyaan. Siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Jawab teman-teman. Kedua, masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Sok dijawab teman-teman. Temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Mangga dijawab. Kemudian yang keempat, menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Aku jawabnya cepat. Biar teman-teman gak bisa lihat. Oke. Dijawab ya pertanyaan tadi ya. Tapi kita jawab sama-sama aja deh. Ya gak sih? Kita jawab sama-sama aja. Ya, jawabnya begini. Siapa yang diceritakan? Dosen, Tono, dan Udin. Benar nggak? Ada yang menjawab berbeda? Kemudian, masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut? Jawabnya, dosen yang merangkap jadi pejabat. Yang ketiga, temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Jawabnya, dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya karena takut kursinya diduduki oleh orang lain. Nah, menurut analisis yang saya lakukan, nah unsur humornya dari anekdot tadi ada di bagian ini nih teman-teman. Yang keempat, menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Jawabnya, kritikan kepada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau digantikan oleh yang baru. Nih, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan ini akan saya ulangi lagi teman-teman di slide berikutnya. Jadi teman-teman masih ingat pertanyaan pertama siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut. Yang kedua masalah apa yang diceritakan dalam anekdot tersebut. Yang ketiga temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Dan yang keempat, menurut pendapatmu selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Oke, selanjutnya kita masuk ke teks anekdot yang kedua. Judulnya Nangka Impor. Ini juga ada di buku Bahasa Indonesia kelas 10. Materi Bahasa Indonesia. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita. Saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget, ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Yogyakarta. Saya penasaran, maka langsung saya pesan 1 porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Yogyakarta yang asli. Nah loh, di Amsterdam ada jual gudeg dan rasanya lebih enak dari yang asli. Karena penasaran, maka saya bertanya, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di tempat aslinya? Jawab masnya nih, oh itu karena nangkanya mas. Di Yogyakarta kan pakai nangka lokal. Nah kalau kami di sini memakai nangka impor. Jawabnya. Emang nangkanya impor dari mana? Dari Yogyakarta mas. Nyambung gak tuh? Think smart teman. Restorannya ada di Belanda. Di Amsterdam tepatnya. Dia jual gudeg. Gudegnya enak. Dan alasan kenapa enak, ternyata karena nangkanya impor.
Impornya dari mana? Dari Jogja. Nyambung nggak? Paham nggak maksudnya? Thank you, sudah paham. Oke. Pertanyaannya yang harus teman-teman jawab di kolom komentar Google Classroom materi ini adalah seperti tadi. Siapa yang ceritakan dalam anekdot tersebut? Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot? Kemudian temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Dan yang terakhir, menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Jawab teman-teman di kolom komentar Google Classroom materi ini yang akan saya share. Ya, ingat, komentarmu bernilai kehadiran dan keaktifan. Selanjutnya kita masuk. Dari tadi kita ngebahas, ini contohnya anekdot, apa yang lucu, siapa yang terlibat. Nah, tapi kita nggak pernah ngebahas nih, apa sih anekdot itu? Saya akan bahas teman-teman. Yang pertama, bahwa anekdot itu adalah cerita singkat. Singkat nggak? Singkat dong, udah ngeliat teksnya kan. Yang di dalamnya mengandung kelucuan dan mempunyai maksud untuk mengkritik. Nah, lu pada garis bawahi ya, mengkritik. Teks anekdot biasanya mengkritik layanan publik, politik, lingkungan, sosial, dan lain-lain yang berdasarkan kejadian sebenarnya. Teks anekdot memiliki fungsi untuk menghibur dan menyindir. Oke? Jadi kalau kita simpulkan nih dari pengertian ini, anekdot itu mengandung kelucuan, ada pesan berupa kritik di dalamnya, kemudian fungsinya ada 2, menghibur, menyindir. Paham? Paham dong? Pasti paham. Kita lanjut. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada abstraksi, orientasi, krisis, koda, dan reaksi. Oke? Saya tidak akan bahas ini dulu teman-teman, karena kita akan menyampaikan dan membahas ini pada video berikutnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang belajar di kelas saya di Google Classroom. Jangan lupa jawab pertanyaan tentang nangka impor tadi. Ada 4 pertanyaan yang harus teman-teman jawab di kolom komentar Google Classroom-nya. Dan semoga yang saya sampaikan balik lagi bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini kembali biar saya lebih semangat buat video-video edukasi berikutnya. So, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.